Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Murni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pernahkah kalian melihat atau bahkan melakukan sendiri hal-hal seperti berikut? Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu teks prosedur. Kalian tahu apakah teks prosedur itu? Dalam Bahasa Indonesia kelas 7 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Dan menurut Mahsun dalam teks pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, teks prosedur adalah teks yang bertujuan memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang urut. Jenis-jenis teks prosedur terbagi atas 3. 1. Teks prosedur membuat sesuatu. 2. Teks prosedur memainkan alat atau memainkan sesuatu. 3. Teks prosedur melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur terbagi atas 4. 1. Tujuan, berisi tujuan kegiatan yang dikemas dalam bentuk kalimat pengantar dan ditempatkan pada bagian awal dari teks prosedur. 2. Bahan dan alat. Bagian ini berisi bahan-bahan dan perlengkapan demi mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna untuk mencapai tujuan. 4. Penutup. Penutup berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat. Sekarang kita perhatikan contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Di sini sudah dijelaskan mana yang masuk tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh yang ada di buku cetak. Ciri kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. 2. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Misalnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. 3. Menggunakan bentuk pasif untuk proses. Bentuk pasif ini biasanya diawali dengan awalan di, contohnya sebaiknya ditekan dengan lembut. 4. Menggunakan kriteria atau batasan. Contohnya, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, di situ sudah jelas kriterianya bahwa kaki kanan itu diangkat setinggi lutut. 5. Menggunakan kata keterangan. Misalnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, di situ ada kata keterangan dengan rapat. Atau misalnya, minum cairan tanpa diaduk. Tanpa diaduk di situ masuk keterangan cara. 6. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Biasanya diawali dengan kata sebaiknya, hindari, jangan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang menunjukkan urutan, seperti kemudian,
sekarang, berikutnya, setelah ini, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.